Shalom. Puji Tuhan kita bisa ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Semua yang merasakan anugerah Tuhan boleh lambaikan tangan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Allah yang baik, Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu yang mengangkat tangan. Kau melihat setiap hati yang hadir di tempat ini. Semua mau mengucap syukur atas kebaikan-Mu hari ini. Semua mau memuji memuliakan nama Tuhan, menyenangkan Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap memuji Tuhan katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Haleluya. Kita mau bersyukur atas kebaikan Tuhan hari ini. Amin. Semua yang bersyukur, mana senyumnya buat Tuhan. Haleluya. Apapun masalah kita hari ini, kita mau tetap bersyukur ya. Amin. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih
Tapi kami percaya Bapa, Kau begitu mengasihi anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu yang benar-benar Tuhan Kau kasih dan Kau lindungi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami pagi ini Bapa untuk hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Kau yang bekerja Bapa, apapun yang boleh keluar dari mulutnya berasal dari firman Tuhan. Dan semua orang yang boleh mendengar firman-Mu boleh diubahkan Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami siap memuji memuliakan nama Tuhan, Kau yang berkuasa di tempat ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam kanan kiri, katakan Allah setia. Amin. Kamu juga harus setia, gitu ya. Haleluya. Semua boleh tepuk tangan buat Tuhan ya, boleh ya. Karena Dia kita mau tetap bersyukur. Memang tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, yang terendah ku sekali. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur.
sukacita? Amin. Hanya dengan Tuhan kita tidak pernah ragu. Kasih setianya selalu bersama kita. Amin. Kita tetap memuji Tuhan, amin. Haleluya Tuhan. Hari ini, saat ini Tuhan, keadaan negara kita tidak baik-baik saja. Kita mau berdoa. Kita mau terbeban untuk berdoa buat bagi bangsa kita, amin. Karena kita adalah bagian dari bangsa ini. Kewajiban kita untuk mendoakan bangsa kita, amin. Haleluya Tuhan. Kami umat-Mu, merendahkan diri, sujud dan berdoa.
Percaya Engkau adalah Tuhan yang penuh kasih, Engkau yang dapat memulihkan segala sesuatu. Bahwa memang dunia tidak akan semakin baik, tapi kiranya kebaikan-Mu melawat kami sebagai umat-umat-Mu, dan kebaikan-Mu juga melawat bangsa kami ya Tuhan. Tuhan selamatkan bangsa kami. Terima kasih, biarlah segala pujian kami menyenangkan Engkau, dan biarlah di dalam hadirat Tuhan juga kami diberkati oleh firman. Roh Kudus tolong kami, supaya kami bukan hanya mengerti kebenaran, tetapi kami hidup di dalam kebenaran Tuhan. Sebab itu kami akan terima dengan iman dan ucapan syukur kami, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, puji Tuhan. Shalom bagi kita semua Bapak Saudara. Mungkin kita bisa melihat situasi bukan hanya dunia. Mungkin yang kita alami saat ini lebih rumit lagi dialami bangsa-bangsa yang ada dalam gejolak seperti Ukraina ya, dan Rusia. Tetapi memang dunia ya begitu tidak akan semakin baik. Tetapi ketika tadi pas diangkat lagu bagi bangsa ini, saya teringat ada satu keluarga waktu saya pergi ke Jepara. Ada satu keluarga yang jauh dari Indonesia. Mereka tinggalkan bangsa mereka, mereka tinggalkan pekerjaan mereka. Dan mereka tahu Bapak Saudara, mengurusi orang-orang yang tidak diurus di bangsa ini. Tahu sakit kusta? Itu yang mereka. Dan mereka tidak beroleh satu peser pun dari bangsa ini. Tapi mereka lakukan itu karena mereka mencintai bangsa ini. Tidak sedikit saya lihat banyak warga Indonesia kecewa terhadap bangsa ini. Makanya tadi ketika mungkin saya juga pernah beberapa kali mengeluh dengan keadaan bangsa ini. Tapi ketika saya mengingat satu keluarga ini, saya malu. Makanya saya tadi sampai meneteskan air mata. Siapa lagi yang mengasihi bangsa ini? Sedangkan orang yang bukan warga Indonesia pun mengasihi bangsa ini. Dia tinggalkan bangsanya, dia tinggalkan pekerjaannya, dia tinggalkan hari baiknya di negaranya untuk ada dalam titik terburuk, terjorok di bangsa ini. Mungkin kalau bukan karena Tuhan, itu tidak akan terjadi. Makanya saya percaya kita juga semua butuh Tuhan, supaya kita juga dipakai Tuhan menjadi berkat bagi bangsa ini. Mungkin Bapak Saudara tidak bisa merubah kebijakan, ya seperti yang terjadi saat ini, jadi konflik. Tapi setidaknya kita masih bisa berdoa bagi bangsa ini. Amin. Kita berdoa karena hanya Tuhan yang bisa mengubah hati Bapak Saudara. Tidak ada. Bahkan kita sendiri pun kadang tidak dapat mengubah diri kita sendiri, apalagi orang lain. Ribut iya. Tapi kita berdoa supaya Tuhan bekerja bagi bangsa kita untuk mendatangkan sejahtera. Amin. Karena itulah panggilan kita seperti yang disampaikan Allah kepada Nabi Yeremia, berdoalah bagi kesejahteraan kotamu. Ya, saya percaya kita juga berdoa bagi kesejahteraan bangsa kita. Jadi saya nggak tahu, mungkin Bapak Saudara juga mungkin kecewa, Bapak Saudara mungkin juga ada keluhan terhadap bangsa ini. Tapi saya berharap siapa lagi yang akan mengasihi bangsa ini kalau bukan orang-orang percaya yang dikasihi, beroleh kasih dari Tuhan. Amin. Oke, hari ini kita lihat renungan dalam minggu ini. Saya beri judul mengenal perkenanan Tuhan. Beberapa hari lalu saya sampai setiap hari berturut-turut saya ditelepon seorang bapak dari Bekasi karena istrinya mendadak masuk rumah sakit di Serang, masuk di RSUD Serang, dan dia minta tolong didoakan. Dan tadi pun saya sebelum berangkat ke tempat ini, saya juga mendengar satu tangisan
Dia seorang istri terhadap suaminya. Ya, memang kadang saya berpikir bahwa, makanya kadang saya kayak merenung begitu. Ya, setidaknya memang banyak kelalaian, kegagalan kita. Tapi saya selalu berharap biar setiap orang bisa melihat kesetiaan Tuhan. Karena saya percaya dalam kegagalan, ketika kita melihat kesetiaan Tuhan, kita bisa bangkit, kita bisa dipulihkan. Sebab itu hari ini ada satu renungan saya rindu kita lihat bersama dalam Lukas pasal 14 ayat 7 sampai 11. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai konsisten bergerak dalam kebenaran. Hari ini kita lihat supaya kita mengenal perkenanan Tuhan. Saya baca ayat 7, nanti bagi saudara ayat ke-8, kita baca sampai ayat yang ke-11. Saya baca dari ayat 7. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Ayat 8. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu, lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Ayat 11 kita baca bersama, 2, 3. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Terima kasih buat kerjasamanya saudara. Ini adalah satu kelanjutan peristiwa di minggu lalu di mana Yesus ada di rumah seorang pemimpin Farisi, diundang untuk makan. Dan kita tahu bersama ketika Yesus diundang seorang pemimpin Farisi itu, di situ ada seorang yang sakit. Dikatakan minggu lalu busung air. Busung air itu ketika saya pelajari rupanya kayak sejenis penyakit berbahaya juga seperti yang saya katakan dulu minggu lalu, liver, penyakit hati, dan mungkin juga bisa karena sakit ginjal, gagal jantung dan lain sebagainya. Tetapi dalam peristiwa itu, sesudah Yesus menyembuhkan seorang yang sakit busung air itu, tetapi di sini ada dalam peristiwa yang sama dikatakan tadi ayat 7, karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Saya percaya setiap orang sesudah satu hal yang didambakan oleh setiap orang itu adalah kehormatan. Tidak ada orang yang bangga untuk dihina. Betul? Tidak ada orang yang senang direndahkan. Tetapi orang akan sangat senang, orang akan sangat berbahagia ketika dia terhormat, dihormati. Jadi untuk mengenal perkenanan Tuhan, satu hal terlebih dahulu saya mau mulai dulu. Untuk mengenal perkenanan Tuhan pasti didahului kita harus mengenal pribadinya. Bapak Saudara tidak akan tahu apa yang saya inginkan dan saya senang kalau Bapak Saudara tidak mengenal saya secara pribadi. Sama halnya juga sebaliknya. Saya tidak akan tahu apa yang menjadi kesenangan, apa yang menjadi kesukaan Pak Silaban kalau saya tidak mengenal dia secara pribadi. Jadi untuk mengenal perkenanan Tuhan, tidak ada solusi lain selain daripada kita mengenal Allah itu secara pribadi. Kalau hanya dari kata orang saja bisa gagal. Karena ada banyak manusia sok tahu. Makanya banyak juga pendeta sok tahu. Dia si paling tahu tentang Tuhan. Jadi untuk mengenal perkenanan Tuhan bukan melalui pendeta atau melalui siapapun, tetapi melalui bagaimana pengenalan kita secara pribadi
terhadap Tuhan. Ya mungkin salah satu contohnya kisi-kisinya bisa tahu melalui ya ini tadi, melalui khotbah, mungkin melalui pelayanan hamba-hamba Tuhan. Contohnya mungkin kalau contohnya Kak Hosea, untuk tahu apa yang menjadi kesenangan saya, apa yang membuat saya berbahagia, dia bisa cari kisi-kisi melalui istri saya. Karena yang selalu berdampingan dan ada bersama dengan saya secara pribadi. Mungkin kisi-kisinya kita bisa tahu, tetapi tidak akan bisa kita tahu, mengenal secara utuh tanpa kita mengenal pribadinya. Jadi untuk mengenal perkenanan Tuhan itu pastinya didahului mengenali pribadinya, sehingga kita dapat mengenal kepribadiannya dan perkenanannya. Jadi saya percaya kepribadian seseorang itu akan selalu seirama dengan kesenangannya, apa yang menjadi kesukaannya. Jadi ketika saya lihat perkenanan Tuhan, itu artinya bahwa ada perhatian, ada persetujuan, bahkan anugerah khusus dari Tuhan yang diberikan kepada seseorang. Saya percaya ketika seseorang beroleh anugerah yang khusus dari Tuhan, dia istimewa. Tidak akan mungkin seseorang itu beroleh hal terbaik di hati Bapak Saudara kalau dia nggak istimewa bagi hidupmu. Contohnya, tidak mungkin seorang anak istimewa kalau bukan anak kandungnya, kan gitu. Bukan ada di hatinya, tetapi inilah satu hal yang istimewa ketika kita secara pribadi beroleh anugerah khusus dari Tuhan. Jadi seseorang yang hidup dalam perkenanan Tuhan itu hidup dalam ketaatan, kesetiaan, dan keintiman dengan Tuhan. Makanya saya pernah mendengar ada satu hamba Tuhan 55 tahun dia sudah menikah, sudah baru berpulang. Mungkin Bapak Saudara kenal Pendeta Yusuf Rodi. 55 tahun saya sudah menikah katanya, tapi sampai saat ini saya tidak mengenal secara utuh istri saya. Untuk mengenali manusia saja butuh proses yang panjang, itu pun belum sempurna kita kenal. Apalagi mengenal Allah yang Maha Kuasa. Dengan segala keterbatasan kita, bagaimana bisa kita mengenal ketidakterbatasan Tuhan? Ya udah pasti nggak nyambung kan? Makanya untuk mengenal Tuhan pun dengar bahwa, makanya di hari Jumat kemarin saya sampaikan bahwa Tuhan telah memperkenalkan dirinya. Kenapa Bapak Saudara bisa mengenal Tuhan? Pasti melalui firman yang diberitakan. Karena melalui firman itu Allah memperkenalkan dirinya. Kalau Bapak Saudara baca dari kitab Kejadian sampai akhir, seluruh isi kitab itu adalah bagaimana Allah menyatakan dan memperkenalkan dirinya bagi umat manusia. Bukan hanya bagi atas segala bangsa, bagi segala umat, tetapi bahkan secara khusus juga bagi orang-orang yang percaya. Dan luar biasanya, kita orang-orang yang ada di dalam Kristus, Allah memperkenalkan bukan hanya dirinya, tetapi segala sesuatu yang ada padanya. Bahkan dia berbicara mengenai langit baru dan bumi baru. Artinya kita belum sampai di sorga, tapi setidaknya sorga itu dinyatakan dan dipastikan sudah ada dan disediakan bagi setiap kita yang percaya dan mengasihi Tuhan. Jadi orang mencari-cari sorga, tetapi beruntungnya, betapa bersyukurnya kita bukan cari, tetapi Allah yang menyediakan dan memberikannya bagi kita. Jadi itu bedanya iman kita dengan iman yang lain. Iman yang lain mencari untuk memperoleh sesuatu, tetapi iman kita bukan mencari memperoleh sesuatu, tetapi Allah yang kita percaya, yang imani itu adalah Allah yang menyediakan dan memberikan segala sesuatu bagi kita. Jadi saya percaya kalau Bapak Saudara bisa mengenal Tuhan dengan benar, segala sesuatu yang Bapak Saudara kerjakan bagi Tuhan itu reaksi, respon kita terhadap apa yang sudah Tuhan lakukan. Karena ada banyak manusia sekarang menjadi orang percaya, orang Kristen, merasa Tuhan belum melakukan sesuatu baginya. Padahal sebelum kita lahir pun Yesus sudah
menyerahkan nyawanya bagi kita. Sebelum kita jatuh dalam dosa pun, dia sudah menjadi korban supaya kita beroleh selamat. Oke, di ayat 7 tadi dikatakan karena Yesus melihat. Ini kata penting yang Bapak Saudara harus bawa pulang. Karena Yesus melihat. Saya tidak akan pernah bisa melihat jangkauan yang di luar kemampuan mata saya. Tetapi Tuhan Allah itu maha tahu, maha mengerti, dia maha kuasa, yang tidak bisa dibatasi oleh apapun. Saya ulangi, karena Yesus melihat. Kadang mungkin saat ini saya tidak tahu ya, kalau di sini di dalam mengenal perkenanan Tuhan ini, dalam peristiwa ini, bahwa yang dilihat Yesus mungkin berbeda dengan apa yang sedang kita alami saat ini. Kalau di sini kan yang dilihat mungkin bagaimana orang-orang yang gila hormat. Manusia itu banyak yang gila hormat, bahkan menghalalkan segala cara, menghabiskan uangnya, menghalalkan segala cara supaya dia terhormat karena gila. Tapi saya percaya kita di sini semua masih waras ya, masih waras, karena kita bukan mencari, tetapi Tuhanlah yang menempatkan kita di tempat-tempat yang terhormat. Jadi dikatakan karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan. Jadi ada 3 hal yang saya sampaikan hari ini Bapak Saudara. Yang pertama, Tuhan Yesus mengenal segala aspek kehidupan, baik sikap hati, niat, motivasi, dan keberadaan. Saya ulangi, pesan pertama untuk mengenal perkenanan Tuhan, satu hal yang harus kita tahu, Tuhan Yesus itu tahu dia adalah Allah yang berdaulat, dia Allah yang maha kuasa, dia mengenal segala aspek kehidupan. Baik sikap hati kita yang tidak bisa dilihat siapapun, bahkan niat yang mungkin kita selubungi, dan motivasi yang berbeda-beda, dan keberadaan juga yang berbeda-beda, status yang berbeda-beda. Tetapi Tuhan mengenal segala aspek kehidupan itu. Jadi makanya dikatakan karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepadanya. Tetapi luar biasanya di sini tetap Yesus dengan kasih di dalam kebenaran memberi pengajaran. Mungkin tolong tampilkan di dalam Yohanes pasal 2 ayat 23. Ini sebagai perbandingan. Yohanes pasal 2 ayat 23 sampai 25. Dikatakan begini, dan sementara ia di Yerusalem selama hari Paskah, banyak orang percaya dalam namanya. Berarti sudah banyak orang percaya pada Yesus karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Artinya mereka percaya pada Yesus karena melalui apa yang diperbuat oleh Yesus, bukan karena pribadinya. Saya ulangi, karena ada banyak orang mengasihi kita karena apa yang kita perbuat, bukan mengasihi pribadi. Bisa bedakan ya? Karena banyak manusia bisa mengasihi apa yang dilakukan orang, tetapi bukan mengasihi pribadinya. Makanya dilihat bahwa mereka percaya karena melihat tanda-tanda yang diadakannya, yang diperbuat Yesus. 24. Tetapi Yesus sendiri, coba bisa lihat, tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Mereka percaya tetapi Yesus tidak mempercayakan dirinya. Kenapa? Karena Ia mengenal mereka semua. Jadi saya percaya saya gagal dan mungkin gagal mengenal bahkan satu orang saja di tempat ini. Tetapi Tuhan tidak pernah gagal mengenal setiap kita yang hadir di tempat ini. Makanya dikatakan Ia mengenal mereka semua. Jadi yang dikenal Tuhan bukan hanya di luar tempat ini, tetapi yang ada di dalam tempat ini juga Tuhan kenal kita semua. Ayat 25.
Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian, artinya tidak ada yang perlu membuktikan dirinya pada Tuhan. Tidak ada yang perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang Bapak saudara manusia. Sama, saya juga manusia. Jumat lalu saya sudah sampaikan, dikatakan bahwa melalui perbuatan-perbuatan Tuhan, harusnya manusia itu mengerti mereka adalah manusia. Jadi dikatakan kepadanya tentang manusia sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Jadi kalau dalam kitab Yeremia dikatakan begini, dalam Yeremia kalau saya tidak salah, dikatakan begini bahwa betapa liciknya hati manusia. Jadi jangan bilang hati orang jelek. Kalau selagi kita ini manusia, karena manusia sudah jatuh dalam dosa, dikatakan dalam kitab, hati manusia itu licik. Bukan saya yang katakan, tetapi firman Allah yang katakan. Tapi saya tergerak untuk baca dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dalam Yohanes ini. Saya baca terlebih dahulu ya, supaya untuk lebih menambah informasi bagi kita. Yohanes 2 ayat 23 sampai 25 berkata begini. Sementara Yesus berada di Yerusalem pada waktu perayaan Paskah, banyak orang percaya kepadanya karena keajaiban yang dibuatnya. Karena Tuhan Yesus pembuat mujizat. Makanya ada banyak orang pun menjadi orang Kristen karena mujizat. Tetapi mujizat tidak menyelamatkan seseorang, Bapak Saudara. Pribadi Yesus yang menyelamatkan. Paham yang saya maksud ya? Bukan mujizat itu yang menyelamatkan, tetapi pribadi Yesus itulah yang menyelamatkan. Ayat 24. Tetapi Yesus sendiri tidak percaya mereka. Makanya Bapak Saudara, kadang kita ini gila hormat. Kita ingin semua orang percaya kita. Semua pun orang percaya sama kita. Kalau Tuhan gak percaya, itu hanya berlaku di dunia ini saja. Tetapi kalau Tuhan percaya kita, bukan hanya di dunia ini, di sorga pun kita memang orang-orang yang menikmati kekekalan. Jadi, tetapi Yesus sendiri tidak percaya mereka sebab ia mengenal semua orang. Jadi makanya saya katakan tadi, semua kita ini masih orang. Tidak perlu orang memberi keterangan kepadanya tentang siapapun, sebab ia sendiri tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Jadi makanya saya katakan tadi, tidak ada yang perlu membuktikan apa-apa sama Tuhan. Tuhan sudah tahu. Kasih tahu dulu kiri kanan, Tuhan sudah tahu. Kurang kencang, Tuhan sudah tahu. Ya, kalau Bapak Saudara menyadari Tuhan sudah tahu, saya percaya kita yang perlu diberitahu, bukan Tuhan yang perlu diberitahu, ya. Karena Tuhan maha tahu. Jadi saya berharap kita sadar, kitalah yang perlu diberitahu. Makanya kita perlu mengenal perkenanan Tuhan. Bagian kedua, jadi saya percaya kita mengakui ini bahwa Tuhan Yesus itu mengenal segala aspek kehidupan kita. Bagian kedua, pemilik kehidupan, artinya pemilik rumah tadi, kembali ke Lukas, bahwa pemilik kehidupan atau pencipta itu berdaulat atas segala ciptaan dan kehidupan. Itu mencakup juga semua yang ada di dalamnya ya. Kembali ke Lukas. Oke, dikatakan begini, kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, mungkin sebagian besar di sini orang Batak, tahulah ini. Siapa yang pemilik pesta, dialah yang berdaulat ya. Gak mungkin tamu lebih berhak daripada pemilik pesta kan? Betul? Tetapi luar biasanya memang budaya kita, kultur khususnya Indonesia ini bagus. Ya, karena masih bisa menyambut tamu dengan baik ya. Artinya melayani. Ya, kalaupun kita tuan rumah, kalaupun kita pemilik, orang yang datang itu kita layani. Ya, dikatakan kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, berarti ada seorang yang pemilik pesta, sama seperti tadi dikatakan mereka sedang ada di rumah seorang pemimpin Farisi. Tetapi saya percaya ada pemilik tunggal atas segala sesuatu. Siapa? Ya Tuhan kan. Saya ulangi bahwa apa yang ada padamu bukan engkau yang punya. Tuhan pemilik tunggal segala sesuatu.
Bahkan kadang kita kan gila-gila aset sekarang. Karena banyak orang hubungan pun, ini nggak atas nama aku, itu atas namamu. Memang kalau atas jadi di sini dikatakan supaya kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, jangan duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Dan ayat 9, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia dengan datang berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu, lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Karena saya percaya pemilik pesta sudah tahu, sudah ngatur orang yang bagian ini duduk di mana, bagian itu duduk di. Jadi ini harus kita ketahui ini. Ya, makanya biasanya kalaupun kita datang ke kondangan, kita akan nyari posisi. Makanya apalagi orang Batak ya, kalau dia hula-hula, dia pergi ke tempat yang sudah disediakan oleh pemilik pesta. Tapi kalau dia parboru, dia udah tahu tempatnya di mana. Jadi artinya bahwa sudah ada yang diatur oleh pemilik pesta itu. Makanya jangan kita yang ambil alih semua, ujung-ujungnya mempermalukan diri sendiri. Bukan hanya capek, bukan hanya salah, tapi membuat kita menjadi semrautan, rendah. Ayat 10. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat. Berarti udah mulai ada satu sejajar. Sahabat, silahkan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Jadi untuk kita mendapat kehormatan di hadapan Allah, inilah yang harus kita tahu. Sedangkan dunia aja punya konsep. Setiap manusia itu punya konsep. Apalagi Tuhan. Jadi untuk kita bisa mengenal supaya kita ada di tempat yang terhormat di hadapan Tuhan, kita harus tahu. Sebagai perbandingan, tolong tampilkan dalam Matius pasal 20 ayat 20 sampai 23. Ini peristiwa di mana pada waktu itu karena Yesus sudah mengkhususkan para rasul, dipilih dan ditetapkan sebagai rasul, itu mereka kemana Yesus berada, di situ mereka berada. Pada suatu waktu ini peristiwa ini, maka datanglah ibu anak-anak. Karena seorang ibu, saya percaya ingin sekali anaknya punya masa depan. Ada di sini ibu yang tidak ingin anaknya punya masa depan? Saya percaya semua ibu mendambakan anaknya punya masa depan. Dan bukan hanya punya masa depan, tapi terhormat. Betul atau benar? Ya. Benar dan betul ya. Setiap ibu pasti menginginkan anaknya itu bukan hanya punya masa depan, tetapi terhormat. Makanya di sini wajarlah seorang ibu ini datang. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus. Dan dikatakan apa yang dikatakan? Lalu sujud di hadapannya. Apakah ada yang salah dengan sujud di hadapan Tuhan? Kalau orang bilang surga di telapak kaki ibu, kalau saya bilang di telapak kaki ibu itu ada debu. Tapi bukan berarti nggak perlu menghormati orang tua. Hormati orang tuamu supaya kau punya hari yang cerah. Karena gelap hari hidupmu kalau kau tidak hormat sama orang tuamu. Jadi dikatakan sujud di hadapannya karena di telapak kaki Kristuslah keselamatan itu. Bapak Saudara, berulang kali saya katakan, mengaku tidak mengaku, menyembah tidak menyembah, Tuhan tetaplah Tuhan, Yesus tetaplah Tuhan, Dia tetaplah Allah. Tetapi yang mengaku dan yang menyembah, itulah yang selamat, itulah yang hidup. Karena memang manusia ada esensinya, hakikatnya di situ. Lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Ibu-ibu sering berdoa bagi anak-anaknya? Atau mengharapkan, itu urusan pendeta lah itu yang mendoakan anak saya. Udah repot lah itu. Pendeta pun punya pergumulan. Ya kan gitu. Semua kita punya pergumulan. Jadi dia sujud dan meminta sesuatu kepadanya. Ayat 21. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Dijawab ini. Mereka sujud
Mereka meminta, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah. Ini seakan-akan ini menghormati Tuhan. Sujud, meminta, dan minta perintah. Jawab, berilah perintah supaya kedua anakku ini. Jadi udah ada kataku. Bukan, memang awalnya sujud di hadapan Tuhan, tetapi bukan Tuhannya, tapi ku. Ada embel-embelnya. Jadi katakan supaya kedua anakku. Menurut Bapak Saudara, saya katakan tadi Tuhan pemilik tunggal. Tuhan tahu apa yang harus dibuat dan Tuhan tahu menempatkan segala sesuatu. Jadi dikatakan supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu. Yang seorang di sebelah kananmu, langsung dipatok nih. Ini punya anakku yang ini ya. Dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Udah mantap lah itu, udah kanan kiri dipegang kan gitu. Ayat 22. Tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang itulah manusia. Makanya beberapa waktu lalu pengarang bilang makin takut saya berdoa Pak Pendeta sejak katakan jangan ngatur Tuhan. Artinya mulai jadi takut saya berdoa. Kenapa takut berdoa saya bilang? Karena dia merasa takut salah berbicara sama Tuhan. Nah, dikatakan tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Makanya firman Allah juga berkata bahwa roh yang menuntun kita untuk berdoa, supaya apa yang kita doakan itu adalah kehendak Tuhan. Makanya sama seperti ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, lalukan cawan ini. Tetapi apa kesimpulan doanya? Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Jadi kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Coba kita lihat ya, bahwa manusia di depan Tuhan pun bisa berargumen, berdebat. Udah dikasih tahu ngeyel. Siapa di sini yang suka ngeyel? Mungkin semua kita punya pengalaman. Bukan hanya saudara, saya juga mungkin sekali ngeyel sama Tuhan. Ayat 23. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku dan di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakan. Jadi Bapak Saudara, bagian kedua, pemilik kehidupan, artinya pemilik tunggal atas segala sesuatu, yaitu Tuhan. Dia berdaulat atas segala sesuatu, mencakup semua yang ada di dalamnya, baik itu posisi, tempat, dan keberadaan tadi. Bagian ketiga terakhir, ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ada satu hal yang kita bisa lihat di sini adalah pola kerajaan Allah atau pola sorga sangat berbeda dengan pola dunia. Saya ulangi, pola sorga itu sangat berbeda dengan pola dunia. Pola kerajaan Allah itu sangat berbeda dengan pola kerajaan dunia. Pola kehormatan sorga itu beda dengan pola kehormatan dunia. Jadi ini pesan ketiga yang harus kita mengerti, bahwa kita harus tahu dan mengerti betul bahwa pola kerajaan Allah itu, garis bawahi, sangat berbeda dengan pola dunia. Jadi coba kita lihat pengajaran Yesus mengenai pola ini dalam Matius pasal 20 ayat 25 sampai 28. Supaya kita lihat Matius 20 ayat 25 sampai 28 sebagai ayat untuk perbandingan. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. 26. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar. Ini perhatikan, barang siapa ingin menjadi besar
Siapa ingin terhormat, siapa ingin besar, ia dikatakan barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah dia menjadi pelayan. Dunia berkata bahwa orang yang terhormat itu adalah orang yang menerima pelayanan. Tetapi pola kerajaan Allah, orang yang terhormat adalah orang yang mengerjakan pelayanan, yang melakukan pelayanan. Artinya yang melayani, yang menjadi hamba, bukan yang menjadi tuan. Kalau dunia berkata tuan itu terhormat, itu adalah ketika menjadi tuan. Tetapi pola kerajaan Allah, terhormat itu adalah ketika menjadi hamba. 27. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka, siapa yang ingin tinggi, siapa ingin terhormat di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba. Jadi cukup jelas, pola kerajaan Allah itu sangat berbeda dengan pola dunia. Makanya sekarang gereja pun masalahnya sudah bukan lagi pola kerajaan, itu masalahnya. Jadi makanya alasannya masih di dunia. Enggak, memang semua kita ini masih di. Tapi yang menjadi masalahnya ketika duniawi. Ayat 28. Sama seperti anak manusia. Siapa anak manusia itu? Yesus. Tuhan itu, Allah kita itu, Raja kita, datang bukan untuk, melainkan untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Kalau yang kita sebut raja pun melayani, betapa angkuhnya kita. Jadi saya berharap saudara kita menjadi hamba, bukan menjadi tuan. Jadi cukup jelas ya, bahwa pola kerajaan Allah sangat berbeda dengan pola dunia. Saya udah pemain musik. Saya tutup dalam pembacaan 1 Petrus pasal 5 ayat 5 sampai 6 sebagai pembacaan terakhir. 1 Petrus 5 ayat 5 sampai ayat 6. Demikian jugalah kamu. Ini surat Petrus bagi orang percaya, dan saya percaya semua kita ini orang percaya. Hai orang-orang muda. Ini orang muda disebut ini bukan soal usia saja. Karena banyak orang tua tapi kekanak-kanakan. Makanya ada istilah katanya kalau udah menjadi tua balik lagi ke anak-anak kadang. Kadang bingung juga saya, kok jadi tua balik ke anak-anak. Jadi demikianlah juga kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Artinya kita harus tahu otoritas. Kita harus tahu ada attitude, ada etika. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, bukan untuk saling gila hormat. Saya percaya kalau semua orang gila hormat jadi kacau. Rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab apa? Allah menentang orang yang sombong, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Sudah lama jadi orang Kristen? Masih sombong atau sudah rendah hati? Sudah lama jadi orang Kristen? Masih sombong atau sudah rendah hati? Masih perjuangan ya? Berjuanglah terus, Tuhan menolong. Ayat 6 terakhir. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Jadi nggak perlu membela, membuktikan apa-apa. Karena Tuhan masih pegang kendali, supaya kamu ditinggikannya pada waktu. Saya percaya orang-orang yang mengerjakan kebenaran adalah orang-orang yang punya masa depan dan terhormat. Saya ulangi, garis bawahi. Orang-orang yang mengerjakan kebenaran adalah orang-orang yang punya masa depan dan terhormat. Jadi tidak akan pernah rugi Bapak Saudara hidup dalam kebenaran Tuhan. Tuhan akan buktikan dia kuat dan penentu atas segala sesuatu.
Sudah kita bagi berdiri, kita akan satu lagu. Ku tak membawa apapun juga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai saatnya. Salomo pernah berkata, yang sangat berhasil di dalam kekayaan, di dalam kejayaan, di dalam perkara-perkara dunia. Tapi kesimpulan yang dia katakan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini sia-sia. Bapak saudara, ketika datang ke dunia ini, mungkin ada yang sudah ada rambutnya, ada yang belum. Tapi gigi pun tidak bawa. Dan ketika pulang pun, tidak ada yang akan Bapak saudara bawa pulang. Semua itu akan menjadi rebutan bagi orang-orang yang ditinggalkan. Saya menemukan banyak anak-anak konflik hanya karena yang ditinggalkan orang tuanya. Makanya selalu katakan bahwa bukan harta dunia yang membuat anak-anak bisa sejahtera dan hidup. Tapi di mana ketika engkau sebagai orang tua selagi masih hidup, engkau mengajarkan kehidupan bagi mereka. Itulah masa depan kita. Jadi saya berharap untuk saudara semua kita mari belajar. Jangan celakai diri kita, jangan celakai keluarga kita karena pola hidup kita yang selalu sama. Saya percaya semua kita adalah orang-orang yang punya masa depan, ada orang-orang yang terhormat karena kita ada dalam kebenaran Tuhan. Amin. Tuhan menolong kita semua. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai saatnya. Inilah yang kami punya, inilah yang kami minta. Kami tetap berada di dalam jalannya Tuhan. Bantu kami Tuhan, Roh Kudus, sehingga kami boleh tetap setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat firman yang boleh kami dengar, firman yang boleh menegur kami satu persatu. Biar firman ini boleh melembutkan hati kami. Kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, Tuhan disenangkan dengan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat hamba-Mu yang sudah membawa firman-Mu, yang memberitakan firman-Mu. Berkati hamba-Mu, berkati pelayanan, berkati keluarganya Bapa. Apapun yang menjadi pergumulan hidup keluarga ini, Tuhan Kau yang bekerja. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar pelayanannya Tuhan boleh menjangkau banyak jiwa, sehingga banyak jiwa boleh diselamatkan dan Tuhan disenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Waktu sepekan. Hari ini ada sekolah minggu jam 4 sore. Adik-adik semuanya nanti sekolah minggu ya, Adik Felis. Sekolah minggu, semuanya sekolah minggu jam 4 nanti sama kakak-kakaknya di tempat ini. Ada ibadah keluarga juga Jumat jam 8 malam. Nanti itu tempat nanti diinfokan di grup. Biasanya sih kalau ini di gereja.
Oke, ibadah kaum ibu tetap di hari Sabtu jam 4 sore. Ibu-ibu yang cantik-cantik kita boleh datang jam 4 sore di gereja. Biasa untuk info tempat nanti kita info lagi di grup. Ibadah yuk jam 7:30 di hari Sabtu. Ayo abang-abang, kakak-kakak semuanya ibadah yuk di hari Sabtu ya jam 7:30 ditunggu di tempat ini. Kemudian udah itu. Oke, itu aja untuk pengumuman sepekan. Silakan Bapak Gembala untuk menutup. Oke, puji Tuhan. Mungkin mulai minggu depan kita yang biasa persembahan pembangunan kita alihkan dulu untuk persembahan Natal, karena minggu depan sudah masuk September. Jadi mungkin nanti di program selanjutnya sesudah kita ambil kesimpulan nanti di pembahasan dulu. Oke, itu saja, dan saya berharap kita juga terus saling mendoakan bagi rekan-rekan kita juga yang mungkin sedang sakit, yang tidak tahu keadaannya, tetapi Tuhan yang akan menolong semuanya. Kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Bersyukur kami sudah diberkati dan akan terus diberkati oleh Tuhan. Berkati rekan-rekan yang sudah melayani apapun yang mereka lakukan bagi Tuhan. Engkau yang melakukan yang terbaik juga bagi mereka. Kami berdoa bagi setiap kami yang hadir saat ini. Engkau melihat hidup kami, Engkau melihat, Engkau mengenal kami semua. Sebab itu hamba berdoa kiranya anugerah-Mu yang khusus melawat setiap kekasih dan umat-Mu yang hari-hari ini. Apapun yang mereka sedang jalani, alami dan perjuangkan, Tuhan Engkau yang memberi kekuatan, Engkau yang menolong, membela mereka, supaya mereka lalui dan jalani penuh dengan melangkah dari kemenangan kepada kemenangan dari Tuhan. Berkati setiap pribadi, rumah tangga, keluarga, bahkan apapun yang dikerjakan mereka, Tuhan Engkau yang tuntun dan buat berhasil. Bukakan jalan rezeki bagi kehidupan mereka. Tuhan yang akan terus memelihara mereka di dalam kasih setia yang sempurna. Di surga kami juga terus berdoa bagi rekan-rekan kami yang tidak dapat hadir. Tuhan juga yang melawat mereka dengan anugerah, dengan kasih setia-Mu, supaya di waktu depan kami dapat berbakti, beribadah bersama, memuliakan Tuhan. Berkati juga terus kesehatan dari burung Bapak Roy, begitu juga dengan kesehatan Pita dan semua orang. Tuhan pulihkan, sempurnakan kesehatan mereka. Kami percaya Engkau pembuat mujizat, Engkau yang menyembuhkan, memulihkan mereka, supaya mereka dapat bersyukur dan memuliakan Tuhan dalam hidup mereka. Kami juga berdoa bagi Bapak Gamaliel semua orang yang tadi pagi yang mendengar kabar Tuhan. Kami percaya Engkau sanggup melakukan mujizat yang tidak mungkin menjadi mungkin, dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau yang melakukan perbuatan besar, Engkau yang melakukan keajaiban dalam hidupnya. Pulihkan,
kesehatannya, sembuhkan segala sakitnya, kuatkan dan cukupkan segala kebutuhan keperluannya, berkati rumah tangganya Tuhan. Ini juga berdoa bagi Opung Felicia di Palembang yang sedang mengalami sakit. Kami berdoa penanganan medis apapun yang akan dilakukan, Tuhan, Engkau yang menolong, Engkau yang sterilkan, Engkau turut bekerja dalam segala sesuatunya, mendatangkan keselamatan dan perlindungan dari Tuhan. Pulihkan, lakukan yang terbaik bagi keluarga ini Tuhan. Terima kasih, bahkan mungkin ada satu persatu yang tidak kami ketahui, tapi Engkau tahu, Engkau melihat, Engkau akan melakukan perbuatan besar dalam semua. Berkati juga setiap korban yang kami bawa kepada Tuhan dalam menjadi korban syukur yang berkenan menyenangkan Tuhan. Berkati juga bagi lingkungan kami, Metro Cibunar, Parung Panjang, bahkan Indonesia, diberkati, diselamatkan oleh Tuhan. Mungkin saat ini banyak gejolak, tapi kami percaya Tuhan sanggup menghadirkan damai sejahtera bagi bangsa kami. Selamatkan bangsa kami Tuhan. Bagi orang-orang yang mengacaukan, Tuhan ubah mereka menjadi pembawa-pembawa damai bagi bangsa ini. Jika sebentar juga kami akan pulang ke tempat kami masing-masing, Tuhan juga yang menyertai kami tiba di rumah. Kami membawa berkat, membawa sukacita, membawa damai sejahtera bagi keluarga kami, bahkan bagi dimanapun kami berada. Terpujilah nama Tuhan kita untuk selama-lamanya. Bapak Saudara, sebelum kita akhiri semuanya, mari kiranya terimalah berkat, rahmat, sejahtera dari Allah Bapa dan cinta kasih sayang Allah yang sempurna yang sudah kita terima di dalam Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tinggal menyertai kita sekalian mulai saat siang hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Pemeliharaan kasih setia Tuhan sempurna bagi kita semua. Terimalah segala anugerah Tuhan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu bersaudara. Tuhan Yesus.